kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami akan mencoba menyajikan percakapan coaching. Dan perkenalkan, saya Abdul Malik, CGP Angkatan 7 sebagai pengamat, kemudian Pak Haris sebagai coach, dan Ibu Atika Tara sebagai coachee. Pada pagi hari ini kami akan membicarakan percakapan coaching yang akan dipandu oleh Pak Haris. Baik, Pak Haris, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak Abdul Malik. Gimana kabarnya juga Pak Abdul Malik? Alhamdulillah. Ada hal yang mau kita bicarakan di pagi hari ini tentang percakapan coaching, Pak Haris? Oh, iya, Bapak Abdul Malik, saya mohon bantuannya sebagai pengamat untuk mengamati percakapan saya dengan saya sebagai coach, Ibu Atika Tara sebagai coachee. Nanti coba amati alur ceritanya, kemudian kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Pak Melo bantu kami untuk mengamati terkait dengan alur cerita dan kompetensi inti coaching. Begitu. Ya, baik. Baik, Pak Haris. Ibu Tere sudah hadir ya? Sudah ya? Sudah. Baik. Kalau begitu, dipersilakan kepada Pak Haris sebagai coach untuk melakukan percakapan coaching dengan coachee bersama Bu Atika Tara. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Malik. Assalamualaikum Ibu Atika Tara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Apa kabarnya Ibu Atika Tara? Alhamdulillah sehat. Nah, ada apa nih Ibu? Gimana Pak Haris kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, nih Ibu Tere, saya panggil Ibu Tere ya. Ya, ada boleh. apa yang ingin dibicarakan pada pagi hari ini Ibu Tere? Saya ingin membicarakan tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas, Pak. Kemudian saya juga ingin mencari solusi atas masalah yang sedang saya hadapi di kelas, Pak. Begitu. Ya, baik. Berarti Ibu Tere mempunyai masalah di kelas. Boleh dijelasin masalah apa, Ibu Tere? Begini Pak, saya kan mengajar di kelas 5, tetapi ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca lancar, Pak. Kemudian, dia juga bisa tahu huruf itu tahu, tapi masih mengeja dan membacanya itu belum lancar gitu, Pak. Jadi kalau saya menerangkan itu, dia masih membaca masih pelan, masih ketinggalan lah Pak intinya sama teman-teman yang lain gitu. Oh ya, jadi masalah yang dihadapi Ibu Tere di kelas masih ada anak didiknya yang belum lancar baca. Iya, betul. Kemudian apa yang ingin Ibu Tere dapatkan dalam percakapan coaching ini? Saya ingin masalah saya dapat terselesaikan, Pak. Dengan melakukan coaching ini, saya ingin mencari solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Gitu, Pak. Baik, jadi tujuan daripada Ibu Tere sekarang menemukan solusi terkait masalah anak didiknya yang belum bisa baca. Benar, Ibu Tere? Betul. Menurut Ibu Tere, anak yang lancar membaca itu seperti apa ya? Anak yang sangat antusias sekali Pak di kelas, kemudian membacanya lancar ketika dikasih kesempatan untuk membaca
teks itu lancar dalam membaca dan lebih menangkap apa yang inti dari bacaan tersebut. Itu yang saya rasa anak yang bisa membaca, Pak. Jadi anak yang lancar membaca itu yang pertama itu antusias, kemudian membaca lancar, kemudian lebih menangkap materi yang disampaikan. Nah, kalau itu Betul. idealnya anak yang bisa lancar membaca, kemudian anak didiknya yang tidak lancar membaca ini kalau di skala 1 sampai 10 berada di angka berapa itu, Ibu Tere? Antara angka 5 sampai 6, Pak. Ya, karena anak ini kenapa di skala angka 5 sampai 6? Karena anak ini sudah tahu huruf, sudah bisa mengeja, tapi belum lancar membaca lancar kayak gitu, Pak. Jadi masih BA, BA, BU, jadi masih mengeja. Gitu, Pak. Oh, iya. Kemudian menurut Ibu Tere, anak yang belum lancar membaca ini sekitar kira-kira di angka 5 dan 6. Nah, harapan Ibu Tere ke depannya anak didik yang angka 5 dan 6 ini ke depannya berada di angka berapa? Ya, saya harapkan berada di angka minimal ya 7 sampai 8 lah, Pak. Itu yang saya inginkan. Berarti Karena minimal di di kelas angka 5 7 dan ya. 8 ya. Ya. Iya, Pak. Jadi dari angka 5 ke angka 7 itu berarti ada peningkatan. Nah, ide apa menurut Ibu Tere untuk meningkatkan kemampuan membaca anak ini? Yang sudah saya lakukan itu, Pak, saya terus memotivasi dia seperti memberikan buku-buku bacaan yang menarik agar dia itu senang dalam membaca. Kemudian metode pengajar yang saya lakukan itu juga saya ubah, saya buat untuk menarik supaya dia itu bisa membaca, Pak. Jadi Kemudian solusi bimbingan ya, khusus juga, ya, ya. benar. Jadi saya simpulkan Ibu Tere telah membuat solusi ya selama ini dengan cara memberikan waktu luang untuk mengajarkan anak ini yang tidak bisa membaca sehingga kedepannya bisa membaca. Kemudian menggunakan metode yang kreatif ya, tidak hanya satu Ya. metode tapi lebih dari satu. Nah, selain daripada ini ada nggak solusi lain untuk memberikan stimulus kepada anak ini sehingga kedepannya lebih cepat menangkap, lebih cepat lancar membacanya. Ada solusi Ya, lain Pak. nggak? Jadi, Ya. ya. Jadi ini ya Pak, masih dalam rencana saya. Saya ingin kebetulan orang tuanya anak ini, Pak, juga guru di situ. Jadi saya berusaha untuk menjalin hubungan baik antara saya dan guru tersebut karena gimana pun ya sesama teman kan ada rasa sungkan, Pak, ya. Saya berusaha untuk meminta bantuan kepada teman yang satu kelas sama ibu itu untuk meminta tolong untuk menjembatani kami untuk mengkomunikasikan terkait anaknya yang belum bisa membaca supaya tidak hanya di sekolah saja saya yang mengawasi ya anak ini, di rumah Ya. pun ibunya harus juga mengawasi, kemudian meluangkan banyak waktu lah untuk melatih anaknya belajar di rumah juga begitu, Pak. Ya, baik. Berarti adanya kolaborasi ya antara guru dan orang tua untuk memainkan perannya sehingga anak-anaknya ini bisa lebih cepat lagi membacanya. Nah, Betul. kemudian kalau saya simpulkan ada 2 solusi yang Ibu Tere ajukan. Yang pertama itu tentunya mengubah metode dan meluangkan waktu lebih pada anak-anak didik ini yang tidak lancar baca. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid untuk membina nih anaknya yang kurang lancar membaca. Kemudian bagaimana mewujudkan 2 solusi ini sehingga kedepannya cepat merealisasikan aksinya ini, Bu Tere?
Saya akan melakukan kerjasama, meminta bantuan kepada teman untuk mempertemukan saya dengan orang tua dan serta anak murid saya yang belum bisa tadi. Saya ingin mengkomunikasikan, saya ingin memberikan bimbingan, kemudian meminta bantuan atau berkolaborasi dengan orang tuanya tersebut supaya eh, mau meluangkan waktunya untuk mengajari anaknya di rumah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian saya juga akan merubah metode belajar saya yang menarik sehingga terkhusus untuk anak ini, sehingga bisa membuat anak ini lebih nyaman dan senang dalam belajar. Dan juga aktif terus, setiap hari masuk sekolah terus. Begitu, Pak. Ya, baik. Untuk target waktu oleh Ibu Tere dalam menerapkan solusinya ini sehingga anak kedepannya bisa lancar membaca. Targetnya berapa lama waktunya Ibu Tere? Ya, targetnya kalau bisa ya antara 1 sampai 2 bulan, Pak. Baik, 1-2 bulan. Nah, berarti Gitu. nanti saya akan bertemu lagi dengan Ibu Tere 1-2 bulan kemudian untuk Ya. menanyakan perkembangan anak didiknya yang tidak bisa membaca. Nah, sebelum menutup, saya menanyakan bagaimana terkait dengan harapan tadi sudah tercapai atau tidak, gitu. Terkait dengan solusi yang Saya diinginkan tadi. Iya, dengan percakapan dengan coach Pak Hari, saya merasa masalah saya bisa ditemukan solusinya, Pak, terkait kurangnya kemampuan membaca anak pada tingkat SD kelas atas, yaitu anak-anak murid saya. Kemudian saya bisa mencari solusi dan bisa melakukan dan segera akan melakukan aksi nyata yang sudah saya rencanakan, gitu, Pak. Baik, alhamdulillah akhirnya Ibu Tere menemukan solusi dan harapannya agar segera merealisasikan harapan-harapannya tadi. Dan Iya. saya sebagai coach mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tere yang telah berpartisipasi aktif di kegiatan coaching ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Haris sebagai coach, Bu Tere sebagai coach. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan pelaksanaan percakapan coaching yang baru saja dibawakan oleh Bapak dan Ibu berdua. Jadi yang pertama saya tentunya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada Bapak dan Ibu sudah menampilkan percakapan coaching yang luar biasa, bagus, dan mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa juga ya. Baik dari awal kita berlatih, kemudian melakukan praktik, nah sekarang melakukan dekon ya, demonstrasi kontekstual, dan luar biasa sudah ada perkembangan kemajuan dari apa yang sebelumnya kita dapatkan. Dari alur tirta, kemudian kompetensi coaching yang harus dilakukan oleh seorang coach kepada coachee ketika melakukan percakapan coaching, saya rasa sudah berjalan dengan cukup baik begitu ya, sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jadi tidak ada melabel, tidak ada judging ya, menilai, kemudian hal-hal yang dilarang dalam coaching itu tidak muncul begitu. Nah, namun meskipun begitu, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus terus belajar untuk membuat percakapan coaching yang kita lakukan itu semakin baik, dengan harapan tugas-tugas kita di sekolah, supervisi akademik yang menghadirkan percakapan coaching bisa kita lakukan dengan lebih baik ke depannya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita akhiri saja ya sesi kita yang pertama ini dengan sekali lagi saya sebagai pengamat, kemudian Pak Haris sebagai coach,
dan Bu Tere sebagai coach. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kita melanjutkan putaran yang kedua, yaitu saya sebagai pengamat, Pak Abdul Malik sebagai coach, kemudian Pak Abdul Haris sebagai coachee. Langsung saja kita mulai putaran yang kedua dengan coach sebagai coach, yaitu Pak Malik, dan saya sebagai pengamat. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Tere. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu. Salam Alhamdulillah. sehat dan bahagia Bu. Iya, yang penting kita bahagia ya Pak ya. Amin. Ya, amin. Apa ini Pak yang mau kita bicarakan atau kita lakukan? Iya Bu Tere, di hadapan kita sudah hadir Pak Haris sebagai coachee bagi saya, dan saya sebagai coach ingin melakukan percakapan coaching dengan Pak Haris sebagai coachee tentunya, dan saya berharap Ibu Tere sebagai pengamat bisa mengamati, melakukan observasi terhadap percakapan coaching yang saya lakukan dengan Pak Haris terkait dengan alur cerita, kemudian kompetensi dari coaching itu sendiri. Seperti itu Bu Tere. Baik. Ya, jadi nanti saya akan melakukan observasi terkait percakapan atau coaching antara Pak Malik dengan Pak Haris, dan kompetensi inti yang dikembangkan oleh Pak Malik nanti yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah menjadi pendengar, kemudian menggunakan alur tirta, begitu Pak ya? Yap. Ya, baik Pak. Kapan Pak? Hari ini langsung? Langsung, karena sudah hadir di bersama kita, Pak Haris sudah hadir Ya. untuk melakukan percakapan coaching. Baik, saya berikan waktu kepada Pak Haris dan Pak Malik. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tere. Kita langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Malik. Bagaimana kabarnya Pak Haris pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Dan bagaimana kabar Pak Abdul Malik juga? Alhamdulillah sehat nih Pak Haris. Ya, mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat ya Pak Haris ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Pak Haris, tentunya Pak Haris ingin berbincang-bincang dengan saya nih pada pagi hari ini. Tentang apa nih Pak Haris? Oh, iya kita ini Pak Melo, saya punya sedikit masalah di kelas ketika kegiatan belajar mengajar saya adakan. Masalahnya adalah ini rendahnya motivasi belajar peserta didik saya, sehingga harapan saya melakukan kegiatan coaching ini, saya menemukan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi. Oh begitu. Baik, jadi rendahnya minat dari peserta didik Pak Haris, motivasi ya. Baik Pak Haris, tentu setelah pembicaraan ini, berbincang-bincang dengan saya ini, ada harapan yang ingin didapatkan oleh Pak Haris nih. Ya, harapan saya setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik saya, Pak Abdul Malik. Baik, baik. Berarti masalahnya ada di peserta didik ya, siswa ya, yang memiliki mengalami motivasi belajar itu rendah. Iya, betul Pak Abdul Malik, betul sekali. Itu kalau kita pakai skala 1 sampai 10 lah, seperti itu Pak Haris. Kira-kira ada di angka berapa itu Pak Haris? Ya,
Nah, kalau dilihat dari keadaan siswa saya yang saya amati, anak didik saya berada di sekitaran angka 5 terkait Kelima dengan ya. motivasi belajarnya dari angka maksimal 10 itu, Bapak Malik. Baik, baik. Berarti di pertengahan ya Pak Yari? Di pertengahan, ya, betul. Pertengahan. Kemudian Pak Haris, tentu selama ini dari masalah yang Pak Haris hadapi, tentu Ya. sudah ada solusi-solusi ya yang coba ditawarkan oleh Pak Haris terkait dengan masalah tadi itu. Bisa nggak Pak Haris menyampaikan kepada saya solusi-solusi seperti apa yang Pak Haris pernah lakukan, atau yang akan Pak Haris lakukan ke depannya? Ya, rencananya saya terkait dengan masalah motivasi anak didik saya begitu rendah, ada 2 kalau menurut saya. Pertama, saya sebagai pendidik ingin memberikan solusi yang terbaik terkait dengan motivasinya ini dengan cara menciptakan iklim belajar yang inovatif lah. Kemudian dengan metode dan media yang bisa merangsang mereka untuk belajar. Begitu Pak Abdul Malik. Baik. Ada lagi solusi yang lain selain misalnya menciptakan iklim belajar yang inovatif untuk merangsang proses pembelajaran bagi mereka? Ada lagi Pak Haris? Ya, tentunya untuk meningkatkan motivasi belajar anak didik saya ini bukan hanya tugas seorang guru ya, tetapi memang ini tugas juga sebagai tugas orang tua sebagai wali murid di rumah untuk mengontrol anak didiknya, memberikan motivasinya juga di rumah, sehingga anak didik ini selain belajar di sekolah juga belajar di rumah dengan adanya kontrol penuh daripada orang tua, begitu. Jadi saya lihat berdasarkan pengamatan saya bahwa di lingkungan keluarganya anak-anak ini lost control dari orang tuanya, sehingga tidak ada waktu untuk belajar di rumah, hanya bermain dan bermain begitu aja. Kalau seandainya orang tua murid ini mempunyai peran dalam mengontrol anaknya di rumah untuk mendidiknya di rumah, baik sikap, pengetahuan, karakternya, maka anak didik ini tentunya motivasinya akan begitu tinggi, tetapi malah sebaliknya, begitu Pak Abdul Malik. Baik, luar biasa Pak Haris, solusi yang coba dijalankan oleh Pak Haris sebagai guru ya. Yang pertama menciptakan iklim belajar yang inovatif, kemudian meminta dukungan juga dari orang tua ya Pak Haris ya. Ya, betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Haris, sudah solusinya sangat luar biasa. Kemudian Pak Haris, setelah menemukan solusi ini, harapannya setelah berjalan ini itu akan berada di skala berapa nih harapannya nanti Pak Haris? Ya, harapan dari saya 1 sampai 10. Ya, setelah adanya solusi yang setelah dikemukakan ini, harapan saya minimal lah di angka 8. Kalau bisa di angka maksimal, angka 10, terkait dengan bagaimana anak didik ini mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar baik di sekolah maupun di rumahnya. Begitu Bapak Abdul Malik. Baik. Luar biasa apa yang menjadi harapan Pak Haris ya. Ini berikutnya Pak Haris. Kapan ini realisasinya nih untuk melakukan langkah-langkah konkret terhadap solusi tadi nih? Mulai kapan Pak Haris? Ya, kan sekarang hari Sabtu, rencananya hari Senin masuk sekolah itu saya akan memanfaatkan komunitas praktisi di sekolah untuk membahas terkait dengan bagaimana menciptakan iklim belajar yang
kreatif yang bisa memicu motivasi belajar anak. Kemudian juga membahas terkait dengan metode dan media yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar anak didik. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah untuk membahas terkait untuk memanfaatkan peran orang tua di rumah dengan memanggil mereka, membagi tugas di sekolah tugasnya guru, di rumah tugasnya orang tua untuk membina, mengajari anak-anaknya, sehingga kedepannya orang tua dan guru mempunyai perannya masing-masing dalam mendidik anak-anak kita ini. Tentunya terkait dengan motivasi belajar ini, harapannya saya dengan adanya peran yang aktif kedua belah pihak, guru dan orang tua murid, kedepannya harapan saya ini motivasi belajar anak didik saya ini bisa lebih tinggi lagi, begitu Pak Abdul Malik. Baik. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Haris. Saya kira ini hal yang patut kita cermati, kemudian untuk kita menjadikan contoh juga ya bagi teman-teman yang lain ya, Pak Haris. Nah, kemudian Pak Haris, sebagai akhir dari pertemuan kita ini, perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Pak Haris ya setelah berbincang-bincang dengan saya ini? Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Malik sebagai coach, sebagai coach saya ini yang telah mengoptimalkan potensi pada diri saya sehingga saya bisa menemukan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar ini. Saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya menemukan potensi yang ada dalam diri saya melalui kegiatan coaching ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Malik sebagai coach. Baik. Lanjut mungkin sebagai kesimpulan ya Pak Haris, bahwa untuk mendapatkan siswa yang punya motivasi belajar yang tinggi itu ada beberapa solusi tadi yang disampaikan oleh Pak Haris. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang inovatif, kemudian berkolaborasi juga dengan orang tua untuk mengontrol mereka. Ini menjadi solusi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, untuk saya ingin mendapatkan informasi kembali terkait dengan langkah konkret yang Pak Haris lakukan. Berapa lama ini Pak Haris kita bertemu lagi, bincang-bincang kembali? Harapan saya sekitar kurang lebih 1 bulan lah. Baik. Waktunya agar terlihat ini manfaat dari solusi-solusi yang saya terapkan nanti di sekolah. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Haris sudah berbincang-bincang dengan saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi tadi bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Haris atas perbincangan yang cukup kondusif pada pagi hari ini. Kita cukupkan sekian Pak Haris ya. Ya, terima kasih Pak Abdul Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, terima kasih praktek coaching yang sangat luar biasa dari Pak Malik dan Pak Haris. Kemudian ini catatan-catatan yang sudah saya catat selama kegiatan coaching sedang berlangsung. Nah, yang sudah berjalan dengan baik yaitu komunikasi antara coach dan coachee itu sangat baik. Dan terlihat dari coach bisa memberikan kenyamanan. Dan coachee itu bisa secara jujur dan terbuka dalam mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga ini menjadi poin penting bahwa komunikasi yang baik itu bisa membuat coachee itu merasa nyaman untuk menyampaikan sesuatu itu secara terbuka dan jujur. Itu yang pertama.
Kemudian coach juga sudah mampu memberikan kehadiran penuh terhadap coachee. Terus kemudian coach juga sudah mendengarkan dengan rasa. Ya, terbukti tadi coach itu sudah bisa menangkap inti dari atau kata kunci dari masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah sangat bagus, tidak memberikan label atau menilai, dan coaching ini sudah berjalan menggunakan alur tirta yang diakhiri dengan membuat suatu kesepakatan atau aksi nyata yang harus dilakukan oleh coachee tersebut. Itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Abdul Malik dan Ibu Atika Tere? Baik, alhamdulillah Pak Haris. Nah, sekarang Pak? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Nah, sekarang di tahap ketiga ini saya sebagai pengamat, kemudian Bapak Abdul Malik sebagai coachee dan Ibu Tere sebagai coach, ya, benar? Ya, betul. Baik, sebelum lanjut ke tahap coaching, saya sebagai pengamat perlu berbincang-bincang dulu nih bersama dengan coach. Ya, Pak. Nah, sebelum kegiatan coaching, kita perlu membuat dulu rubrik penilaian. Yang pertama, kalau dari saya itu nanti kegiatan coaching menggunakan alur tirta, ya, Ibu Tere. Nah, betul, Pak. Selain daripada alur tirta ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Tere kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan coachee saya. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan penuh rasa, Pak, dan menghadirkan kehadiran penuh atas coachee saya. Itu, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik, saya ulangi. Jadi kompetensi yang perlu dikembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian komunikatif, ya, Ibu Tere. Selain daripada alur tirta yang telah saya ajukan sebagai rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini sebagai acuan saya sebagai pengamat untuk memberikan penilaian ketika proses coaching berjalan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Tere dan Bapak Abdul Malik untuk melakukan kegiatan coaching. Silakan, Ibu Tere. Terima kasih Pak Haris sebagai pengamat. Langsung saja saya akan melakukan coaching dengan rekan saya yaitu Pak Malik. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, ya. Mudah-mudahan Bu Tere juga dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Amin. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat nih, Bu. Sehat, ya. Gimana nih Pak? Apa yang ingin kita bincang-bincangkan pada hari ini? Saya kebetulan mengajar di SMK, ya. Jadi kebanyakan siswa itu dalam hal minat mereka dalam belajar itu agak kurang di akhir-akhir ini nih, Bu Tere. Jadi dalam akhir-akhir ini minat belajar siswa kurang ya Pak, ya, masalahnya? Ya. Baik. Apa yang Pak Malik inginkan dari pembicaraan kita kali ini, Pak? Saya punya masalah minat belajar siswa yang berkurang, ya, di akhir-akhir ini. Tentunya setelah percakapan ini, perbincangan ini, bincang-bincang ringan ini, saya ingin mendapatkan sebuah solusi atau beberapa solusi yang
bisa dilakukan untuk mengatasi minat belajar siswa yang berkurang. Seperti itu, Bu Iya. Tere. Iya. Jadi Pak menginginkan pembicaraan ini lebih untuk mencari solusi ya Pak ya. Kenapa kok Iya, minat siswa itu berkurang gitu. iya. Nah, ya berkaitan dengan minat Pak. Menurut Pak Malik ini siswa yang seperti apa yang mempunyai minat yang bagus itu Pak? Iya, minat siswa yang memiliki minat yang bagus itu siswa yang ketika pembelajaran dilakukan, mereka antusias untuk mengikuti pelajaran dengan baik, apapun itu mapelnya. Dan itu yang kurang di sekolah saya. Oh, jadi minatnya yang perlu dikembangkan gitu Pak ya? Iya, Minatnya karena SMK itu kan lebih menjurus ke minat ya Pak ya? iya betul. Betul. Nah, kira-kira Pak, murid tersebut kalau dinyatakan dalam skala angka berapa Pak? Antara 1 sampai 10 di posisi mana murid Pak Malik itu? Iya, lebih kurang ada di posisi 6 atau 7. Dan ini menurut saya masih kurang ya. Harusnya minat siswa itu untuk belajar itu paling tidak di angka 9 begitu. Angka 9. Dia tinggal satu bagian itu ya mungkin yang tidak hadir itu seperti apa gitu. Ini ya Iya. menjadi harapan saya. Harapannya 9 ya 10 lah Pak ya. 9 sampai Iya, 10. benar. Ya. Lalu apa Pak yang menyebabkan anak itu minatnya itu menjadi berkurang akhir-akhir ini? Apa ya? Mereka cenderung banyak menggunakan ini apa namanya gadget misalnya dipakai Ya. untuk main game atau yang lain yang tidak bermanfaat tentunya, tidak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah, sehingga mereka kadang-kadang menjadi mengantuk di sekolah ya. Betul. Ya. Berarti gara-gara terlalu banyak gadget sehingga mereka melupakan pelajaran di sekolah. Terus ketika datang ke sekolah mereka ngantuk begitu Pak ya? Benar. Berarti apakah di sekolah itu boleh enggak membawa gadget Pak sebenarnya? Di sekolah Pak Malik? Boleh. Jadi di saat tertentu boleh, kemudian tergantung gurunya gitu. Jadi ada guru yang membolehkan karena dimanfaatkan untuk sebagai media ya untuk mencari materi-materi pelajaran yang sedang dia pelajari begitu. Jadi ada yang membolehkan begitu Pak ya, ada yang tidak membolehkan gitu. Ya. Lalu pernah tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini Pak? Ya, minat siswa ini sebenarnya ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk membangkitkan ya minat siswa untuk mau belajar. Yang coba kita lakukan yaitu mencoba menggunakan media yang bervariasi, termasuk itu tadi menggunakan Android sebagai media ya untuk melakukan pembelajaran, mencari materi dan lain-lain begitu. Iya, jadi bisa menggunakan gadget tersebut ya Pak untuk memanfaatkan gadget untuk sebagai media pembelajaran gitu ya Pak. Sudah bagus itu Pak, sudah bagus. Luar biasa itu bisa memanfaatkan. Jadi anak-anak kan minatnya kurang gara-gara gadget, kemudian guru memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran. Begitu Pak ya? Iya, benar. Ya, sangat luar biasa itu Pak idenya. Kemudian apakah ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut Pak selain lewat gadget? Apa yang kira-kira karena kebetulan sekolah kami SMK
hal lain yang kami lakukan untuk membangkitkan minat tadi itu siswa untuk belajar dalam melakukan pembelajaran itu dengan banyak melakukan kegiatan praktik di luar sekolah, memanfaatkan lingkungan misalnya untuk belajar sehingga anak-anak bisa membuka pikirannya untuk lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Bagus Pak, itu ide yang bagus. Jadi anak-anak tidak hanya fokus ke gadgetnya saja, tapi bisa praktek gitu ya Pak di luar, memanfaatkan lingkungan. Ya. Bagus, ide yang bagus itu Pak. Kemudian Pak, kalau sudah dilakukan itu, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti setelah langkah-langkah yang Pak Malik lakukan itu apa Pak? Ya, anak-anak menjadi semangat dalam belajar ya, minatnya mereka menjadi meningkat sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Kalau misalnya menggunakan skala ya harapannya di angka 10 begitu. Paling tidak 9 lah. 9 ya. Jadi ada 1-2 yang ini ya merupakan hal yang lumrah lah di dalam ya banyak orang, banyak pikiran, banyak keinginan gitu. Betul, ya. Bagus Pak itu. Kemudian kira-kira apa yang menjadi komitmen dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, saya mencoba melakukan apa yang menjadi solusi tadi itu ya, mencoba dalam beberapa waktu ke depan melakukan alternatif solusi. Kalau tidak bisa solusi pertama, solusi yang kedua, solusi yang ketiga, sampai solusi yang anak-anak itu bisa minatnya meningkat sesuai dengan harapan gitu. Iya, jadi kalau dalam jangka waktu berapa hari Pak progresnya ini akan muncul, akan terlihat? Ya, lebih kurang mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ya. 1 bulan ke depan ini solusinya bisa segera menjadi solusi yang baik ya. Jadi dalam 1 bulan ke depan anak-anak menjadi meningkat minatnya dengan menggunakan media tadi yang bervariasi, kemudian melakukan pembelajaran yang langsung di lapangan atau di lab atau di bengkel seperti itu. Baik. Jadi Pak Malik sudah menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi ya Pak ya? Benar Bu. Iya. Terus bagaimana Pak perasaannya setelah sudah melakukan bincang-bincang ini bersama saya? Ya, saya merasa senang ya dan bahagia bisa menemukan solusi setelah berbincang, setelah melakukan percakapan dengan Bu Tere ya. Bu Tere bisa menggali apa yang menjadi kekuatan dalam diri saya untuk mencarikan solusi atas masalah saya sendiri begitu. Baik Pak. Mungkin kita bisa ketemu lagi Pak bulan-bulan depan. Saya ingin tahu, saya juga penasaran bagaimana progresnya ini, kemajuannya, ataukah meningkat, apakah meningkat begitu Pak? Iya. Siap. Bisa ya Pak, semoga kita bisa bertemu lagi, bincang-bincang lagi kayak gini. Bisa, sangat bisa Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Malik. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengamat merasa bahagia sekali ini melihat kegiatan coaching antara Ibu Atika Tere sebagai coach dan Pak Malik sebagai coach. Nah, secara umum kalau dilihat dari alur ceritanya, kalau menurut dari catatan saya sudah luar biasa, sudah terpenuhi semua setiap alurnya. Yang pertama itu menentukan tujuan, menyepakati topik apa yang akan dibahas. Kemudian mengidentifikasi
menggali dan memetakan situasi yang sedang dialami oleh Koci, sudah dapat kemudian rencana aksi, memastikan solusi bisa diaplikasikan, dan coach sudah bisa memastikan tadi, kemudian tanggung jawab. Nah, berapa lama waktu ketercapaian tujuan tadi meningkatkan minat belajar anak didiknya tadi. Kemudian terkait dengan kompetensi inti coaching, kehadiran penuh yang dimana tadi Ibu Tere sebagai coach telah mampu bisa menciptakan suasana coaching sehingga selama percakapan coaching merasa nyaman, lebih fokus mengeluarkan, mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini dalam arti coach tidak banyak bicara. Jadi yang lebih banyak bicara tadi adalah coach, hanya saja coach menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Secara keseluruhan saya rasa sudah sangat luar biasa sekali kegiatan coaching supervisi akademik ini. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa mengaplikasikan di sekolah kita masing-masing, bisa memperbaiki keadaan di sekolah kita terkait masalah-masalah yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan praktik baik ini di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengamat. Saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, guru penggerak